Semangat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 12 Malang yang berbahagia. Di tengah situasi pandemi, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan. Kemudian anak-anak harus tetap semangat belajar meskipun dalam situasi pandemi. Anak-anakku semuanya, kali ini kita akan belajar tentang materi bab 1, besaran satuan dan pengukuran, dengan topik pengukuran besaran pokok, panjang, dan massa. Anak-anak, panjang seperti kita ketahui, kalau menyamping ini namanya panjang, kalau naik ini namanya tinggi, kalau menyamping ini namanya lebar. Jadi panjang, lebar, dan tinggi itu esensinya adalah sama. Satuannya biasanya dinyatakan dalam meter secara internasional, kalau kecil dalam sentimeter, lebih kecil lagi dalam milimeter. Kalau panjang lebih besar itu biasanya dalam satuan kilometer. Nah anak-anak, alat ukur, alat yang digunakan untuk mengukur. Kali ini kita akan mengukur panjang. Mungkin anak-anak sudah sering mengetahui alat seperti ini. Ini adalah penggaris atau mistar. Ini digunakan untuk mengukur panjang. Ini maksimumnya hanya 30 cm. Artinya dia efektif untuk mengukur benda yang panjangnya maksimum 30 cm. Bagaimana mengukur benda lain atau objek lain yang lebih panjang atau lebih lebar? Itu bisa kita gunakan alat ukur yang lain. Ini contohnya. Nah, ini meterannya tukang jahit, nak. Kalau tukang jahit itu kalau mau bikin baju, ngukur tingginya seseorang, maka menggunakan meteran yang seperti ini. Ini lebih efektif daripada menggunakan penggaris seperti ini. Bisa kamu bayangkan ngukur tinggi orang pakai penggaris ini. Nah, tidak efektif. Maka kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ada juga alat ukur panjang yang lain. Ini biasanya digunakan oleh Pak Tukang, meteran bentuknya seperti ini. Bisa ditarik, bisa dimasukkan lagi. Ini kapasitas ukurnya 3 meter. Jadi alat pengukur panjang seperti ini itu akan efektif untuk mengukur objek yang panjang maksimumnya 3 cm. Kalau lebih dari itu, ya harus berkali-kali ngukurnya. Nah, ada nggak alat yang lebih efektif untuk mengukur objek yang lebih panjang dari 3 meter? Ada. Bentuknya seperti ini, nak. Nah, ini meteran panjang roll. Ini kapasitas 50 meter. Jadi ini bisa untuk mengukur objek-objek yang panjang. Nah, kali ini anak-anak akan saya ajak untuk praktek. Nanti tugasmu di lembar kerja peserta didik akan diminta untuk praktek mengukur panjang. Nah, ini kalian saksikan, kebetulan Pak Ento sedang persiapan membuat kandang. Saya akan ukur berapa panjangnya. Coba, ini saya dibantu oleh Om Andi. Nah, dari titik 0 ini saya tarik, nak, seperti ini. Nah, nolnya di sana. Kemudian ini saya tarik ke sini. Nanti rencananya pagar saya akan sampai di titik ini. Nah, ini. Ini kita baca sekarang. Nah, dari sini titik ujung, karena nanti bangunan kita ada di sini, titik ujungnya ini ada di, coba didekatkan, 12 meter. Mungkin karena HP-nya alat ukurnya terbalik lah, ini di angka 12 meter. Jadi bangunan saya nanti panjangnya adalah 12 meter. Kemudian anak-anak, ini setelah kita ukur panjangnya, lalu saya akan ukur tebal bangunannya berapa. Ini Pak Tukangnya saya minta untuk mendesain tebalnya adalah 40 cm, atau kalau dijadikan meter 0,4 meter. Nah, kemudian tingginya, nanti Pak Ento minta tingginya segini, nak. Nah, tingginya saya minta 1,5 meter atau 150 cm. Nih, terlihat ya? Nah, ini. Nah, setelah
kita ukur berapa panjangnya tadi 12 cm, kemudian berapa lebarnya tadi 40 cm atau 0,4 meter, kemudian tingginya 150 cm atau 1,5 meter, maka bisa kita hitung ini nak, berapa volume pagar yang akan Pak Wianto buat. Caranya mengukur adalah panjangnya dikalikan lebarnya dikalikan tingginya. Ketemulah panjang kali lebar kali tinggi menjadi volume, sehingga ketemu berapa volume bangunan saya ini. Nah, untuk mengalikan satuannya harus sama. Kalau panjangnya dalam meter, lebarnya juga dalam meter, tingginya juga dalam meter. Setelah ketemu volumenya berapa, Pak Wianto tinggal pesan ini material batu. Batu itu kalau satu truk rata-rata isinya 4 meter kubik. Sehingga nanti kamu bisa memperkirakan berapa kebutuhan batu yang harus saya pesan, berapa truk. Nah, ini praktek pembelajaran IPA dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kamu akan diajak berlatih bagaimana memperkirakan berapa truk batu yang saya perlukan. Kemudian satu truk harganya 1.500.000. Berarti berapa kebutuhan uang yang harus saya siapkan untuk membeli batu kalau saya akan membangun pagar seperti ini. Jadi jangan dikira belajar IPA itu tidak bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, tapi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan kalau kamu nanti jadi kontraktor, kamu akan membuat sebuah bangunan, kamu harus bisa ngukur panjang, lebar, tinggi, volume, harga, memperkirakan jatuh harga sekian, kamu dapat untung berapa. Lah ini sangat penting. Oleh karena itu anak-anak tetap semangat belajar. Ini tadi adalah topik mengukur panjang. Nanti di LKPD kamu akan saya berikan tugas praktek mengukur panjang sesuatu yang ada di rumahmu masing-masing. Terima kasih, semangat belajar. Anak-anak, selanjutnya kita pada topik mengukur massa. Jangan lupa, bukan berat ya, tapi massa. Satuannya kilogram. Nah, salah satu alat untuk mengukur massa itu dinamakan dengan timbangan atau neraca. Ada berbagai bentuk timbangan atau neraca. Ini yang ada yang bentuknya seperti ini. Ini biasa Pak Wianto pakai untuk menimbang benda-benda yang massanya maksimum 15 kg. Ini biasanya dipakai oleh penjual buah, kemudian penjual beras, dan seterusnya. Nah, sebelum digunakan harus menunjukkan di angka 0. Ini nak, harus di angka 0. Jadi harus dinolkan dulu. Kalau tidak 0, maka ini tidak akurat. Maka di atasnya ini ada untuk mengatur angka 0-nya. Jadi kalau sudah 0 baru bisa digunakan. Ini contohnya Pak Wianto lagi menjual bibit sorghum. Ini saya kemasi 1 kilo. Maka ini saya timbang di sini. Nah, terlihat ini 1 kilo. Kalau saya ingin menimbang yang lain, maka saya tinggal mengambil pakai wadahnya. Nih bibit sorghumnya kita timbang, kita masukkan ke sini. Kurang 1 kilo, maka ini tinggal ditambahkan begini sampai nanti 1 kilo. Nah, sampai 1 kilo begini. Kalau sudah 1 kilo, maka kita tinggal kemas seperti ini, nak. Nah, ini manfaatnya nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian akan diminta untuk praktek mengukur massa dengan menggunakan alat timbangan yang mudah kamu dapatkan di sekitar rumahmu. Nah, ini Pak Wianto jual harganya 75.000. Nanti kalau saya dapat 10 kilo, kamu bisa memperkirakan berapa uang yang saya dapat. Ini dengan alat bantuan timbangan. Terima kasih. Kita akan lanjut ke alat menimbang yang bentuknya lain dari ini, nak. Anak-anak, jumpa kembali. Kita masih melanjutkan di topik mengukur massa suatu benda. Kalau tadi kita menggunakan neraca yang ada jarumnya, kali ini kita menggunakan timbangan. Ini yang biasa digunakan oleh pedagang. Ini Pak Wianto lagi sambil berdagang ini. Nah, ini
timbangannya yang baik itu harus seimbang dulu nak. Nah, harus seimbang. Kadang-kadang ada yang sebelum ada isinya sudah diberi begini. Nah, ini patut diragukan kejujuran dari timbangan itu. Harusnya ini diangkat dulu. Dia harus dalam posisi 0 atau seimbang baru bisa digunakan. Nah, timbangan seperti ini maksimumnya hanya 10 kilo. Jadi kamu tidak bisa menimbang benda atau objek yang masanya lebih dari 10 kilo. Kalau nggak punya timbangan yang lain, gimana caranya Pak? 80 kilo ya berarti kamu timbang 8 kali. Nah, cara menimbangnya bagaimana? Ini ada anak timbangannya seperti ini. Ini 1 kilo, yang ini setengah kilo atau 500 gram. Nah, ada juga yang kecil. Nih, 1 on. Ada juga yang kecil lagi seperti ini, anak timbangan. Nanti Pak Ento di teori akan jelaskan bagaimana cara menggunakan timbangan. Nah, umpamanya saya ingin menimbang gula setengah kilo, saya pakai yang ini. Kalau 1 kilo berarti pakai yang ini. Setengah kilo ini taruh di sini. Kemudian saya ambil ini objeknya. Nah, ini kebetulan sudah ditimbangi. Nah, terlihat ini adalah setengah kilo kurang sedikit. Saya pakai gula ini misalnya. Nah, ini setengah kilo. Nah, kebanyakan maka ini harus dikurangi. Nah, harus dikurangi sampai nanti mencapai titik seimbang. Kalau kurang berat berarti harus ditambah lagi sampai nanti ini pada titik seimbang. Nah, terlalu banyak harus dikurangi dulu. Nah, ini terlalu sampai seimbang. Ya, ini hampir. Kurangi lagi dikit. Nah, ini berarti setengah kilo persis nak masa gula itu. Ini berarti gulanya sudah setengah kilo. Kalau mau 1,5 kilo ya tinggal ditambahkan 1 kilo begini, ditimbang lagi. Semangat anak-anak, silakan nanti praktek di rumahnya masing-masing. Anak-anak, melanjutkan kita pada topik berikutnya, yaitu mengukur massa menggunakan neraca atau timbangan. Kalau tadi timbangannya kapasitasnya 15 kilo, 10 kilo. Nah, kali ini kita menggunakan timbangan yang kapasitasnya lebih besar, nak. Nih, terlihat timbangan digital, ini Pak Ento punya. Ini kapasitasnya adalah 2 ton atau 2000 kilo. Nah, timbangan ini biasanya Pak Ento gunakan untuk menimbang sapi. Sapinya dinaikkan di atas timbangan, berapa beratnya menggunakan ini. Ini multifungsi, saya bisa pakai gunakan untuk menimbang benda-benda lain yang masanya lebih besar. Cara menggunakannya bagaimana? Ini nak. Jadi timbangannya harus dinolkan dulu. Caranya dinolkan, ini papan timbangannya. Kemudian ini nanti tempat yang akan saya gunakan untuk menimbang. Saya letakkan begini. Listriknya saya hidupkan. Nanti harus menunjukkan angka 0. Coba diperhatikan. Harus dalam menunjukkan angka ya 0. Kalau sudah 0 ini siap untuk digunakan. Saya ambil bebannya ini. Nah, di situ muncul min 1 kilo. Artinya beratnya atau masanya bak saya ini adalah 1 kilo. Kalau saya kembalikan nanti dia di titik 0. Nah, sekarang ini saya aplikasikan untuk menimbang pakan sapi saya. Nah, mari saya tunjukkan bagaimana praktek menimbang massa pakan sapi. Nah, ini Pak Ento masukkan pakan sapi. Satu bak ini penuh, biasanya saya berikan untuk 5 ekor sapi sekali makan. Satu hari makannya 2 kali. Nanti kamu bisa memperkirakan berapa sih kebutuhan pakan sapi 1 ekor dalam 1 hari. Nah, ini aplikasinya di situ. Nah, ini Pak Ento harus ngambil pakan yang sudah difermentasi atau diawetkan.
Ini nggak perlu ngarit setiap hari. Apar dulu. Saya biasanya satu bak itu isinya 15 kilo. Mungkin kira-kira sudah cukup. Ini saya bawa ke timbangan tadi. Wah, cukup berat ini, Nak. Harus semangat. Ya. Saya lihat di situ berapa? Persis hafal Pak Yanto. Karena setiap hari. Berapa, Nak? 15 kilo. Ini cukup untuk 5 ekor sapi sekali makan. Berarti 1 ekor butuh 15 dibagi 5, butuh 3 kilo. Kalau sehari makan 2 kali berarti butuh berapa kilo, Nak? 3 kali kan 2, butuh 6 kilo. Kalau 1 bulan butuh berapa? Kalau 1 ekor. Kalau 10 ekor butuh berapa? Lah, ini pelajaran IPA bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang tidak hanya pakan ini yang ditimbang. Saya ingin menimbang berat badan saya. Caranya gimana? Nolkan dulu. Gimana cara ngenolkan? Dicabut dulu. Ya, mati. Tancapkan lagi. Nah, lihat. Sip, 0 bisa digunakan. Sekarang Pak Yanto naik di sini. Berapa massa saya? Berapa? Terlihat di situ? 54 kilo. Mudah, Nak? Ini timbangan multifungsi. Selain itu juga ada timbangan yang bentuknya seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk menimbang berat badan. Nah, ini kalau kamu ke dokter atau ke bidan ada alat timbangan seperti ini. Ini kebetulan minyak saya sudah rusak, tidak bisa digunakan. Saya biasa menggunakan itu. Dan anak-anak tetap semangat belajar di situasi pandemi, jaga kesehatan, selalu berprestasi. Semangat! SMP Negeri 12 Malang bisa.